Jumpa lagi di channel Agus SBN. Video ini adalah bagian panjang dari seri belajar membangun aplikasi web sederhana dengan native PHP sampai tuntas. Tautan atau link subjudul ada di bagian deskripsi di bawah. Tetap semangat bermain coding, amati video ini, pahami dan kuasai. Nah, untuk login, pertama kita akan membuat folder admin. Langsung aja kita akan membuat folder admin. Jadi di native CRUD ini, di folder kita ini, kita akan buat sebuah folder baru namanya admin. Nah, kemudian berikutnya adalah copy file root. Jadi yang rootnya saja kita copy. Root itu berarti index, konten, menu, dan tampil. Ini kita copy, kemudian kita taruh di dalam sini. Ya, kemudian kita paste. Ya. Nah, setelah kita paste, kemudian kita lihat lagi buat form login. Nah, form login itu buatnya di tampil PHP di luar ya. Ini di front page. Ada dua langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita buat menu login, ya otomatis kita nanti akan coding di menu PHP. Dan berikutnya adalah coding login itu sendiri, otomatis di konten PHP. Nah, ada dua yang harus kita buat. Pertama adalah formnya, form loginnya. Dan nanti kalau sudah diklik login, maka dia akan melakukan aksi. Kita buat saja namanya cek login. Keduanya tetap kita taruh di file yang sama, yaitu konten PHP. Jika berhasil login, maka dia akan membuka URL yang ada di dalam admin, yaitu tampil PHP. Masih tetap sama, page-nya menggunakan home, begitu ya. Nah, agar aman, maka nanti semua file akan kita amankan menggunakan kode-kode khusus. Tetapi yang simpel aja dulu untuk pemahaman dasar. Oke, kita akan mulai dengan membuat menu di file menu PHP, file menu PHP. Jadi di menu kita tambahkan sebuah menu baru, ahref, kemudian tanda tanya page sama dengan login. Kemudian kita tulis di sini ya. Nah, kita simpan. Kemudian di bagian konten kita akan buat if else yang berhubungan dengan login. Berarti ini aja kita copy gitu ya. Kemudian kita taruh di bawah sini. Oke, ini kita hapus dulu, paste ya. Nah, kedouble jadinya. Nah, begini. If else page sama dengan login, maka dia akan melakukan sesuatu. Oke. Kita tutup lagi, kemudian PHP-nya kita buka lagi, kemudian kita tutup lagi, kurung kerawalnya. Nah, di sini kita akan buat login. Langsung saja kita tuliskan H2 misalkan login ya. Login, kemudian seperti biasa login itu terdiri atas input username gitu kan. Input type. Nah, text name-nya misalkan kita kasih nama user gitu ya. Atau ya user aja deh. Kemudian BR. Sekali lagi ini simpel banget, jelek banget ya tampilannya. Kemudian password. Ya, input juga. Nah, kemudian type-nya adalah password. Supaya nanti kalau diketikkan sesuatu munculnya bundar-bundar begitu ya. Ini kita ketik pass. Jadi nama variabelnya ini adalah pass dan di atas nama variabelnya adalah user. Oke, sampai di sini dulu kita simpan. Nah, kemudian kita coba apakah sudah jalan. Kembali ke sini, kita refresh. Ya, sekarang kita sudah punya halaman baru login. Dan kalau kita klik, maka muncul login yang mana di sini ada username dan password. Tombolnya belum. Oke, kita lanjutkan. Coding form itu tidak bisa seperti ini. Dia harus ada perintah form, ya. Kemudian form itu melakukan sebuah aksi, action. Nah, actionnya apa? Yaitu ke dirinya sendiri, tanda tanya page, sama dengan tadi kita sepakati cek login. Jadi nanti kalau misalkan diklik submit, begitu maka dia akan memanggil page sama dengan cek login. Nah, metodenya apa? Karena kita menggunakan password, maka tidak boleh tampil di URL, maka kita menggunakan post. Oke. Ini kita geser kanan dikit biar kelihatan bahwasanya form itu ada dari sini sampai sini. Nah, terakhir adalah buttonnya. Kita menggunakan input type submit gitu ya. Nah, kemudian name-nya nggak usah karena kita manual saja, maka kita ketikkan di sini value. Nah, login misalkan begitu. Oke, kemudian formnya kita tutup. Ya. Kita tambah BR dulu di sini, lupa. Nah, begitu kita simpan, kemudian refresh. Nah, login sudah ada di bawah. Oke. Sekarang misalkan kita tidak ngetik apapun, kita klik login. Berhasil apa enggak? Cara ngeceknya adalah lihat di URL. Di sini baru sampai page sama dengan login. Kita klik langsung di file login, maka dia melakukan aksi. Nah, untuk ngeceknya cukup di sini. Ya, oh udah berhasil ngecek login, berarti berhasil. Kalau ingin lebih sempurna lagi pengecekannya, maka kita bisa menggunakan ini. Jadi silahkan klik kanan inspect element. Kemudian di spek elemen itu ada network. Jadi di bagian network ini, nah ini kebetulan terpisah ya. Oke, kita coba dulu.
username-nya kita kasih coba misalkan admin gitu ya, kemudian passwordnya admin juga. Nah, misal gitu. Jadi admin, passwordnya admin juga. Kemudian kita klik login. Oke, no ya. Nah, kita bisa ngecek berhasil apa tidak itu menggunakan inspect elemen. Kita klik tampil, kemudian kita scroll apakah variabel yang kita buat sudah berhasil. Nah, di sini tampak bahwasanya variabel yang dikirim user adalah admin. Berarti coding kita sudah benar, kemudian pass admin juga. Jadi sampai di sini form loginnya sudah selesai. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Tadi udah dijelaskan bahwasanya ada dua yang harus kita lakukan. Kita membuat form dan cek login. Yang barusan saja kita buat tadi adalah formnya. Nah, sekarang kita akan cek login. Jadi kita if else lagi seperti ini. Taruh di bawahnya ya. Else if wait sama dengan cek login. Oke. Karena hampir semuanya codingnya pakai PHP, kita tutup saja jadi nggak usah pakai HTML. Apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini adalah memanggil tabel user. Nah, apakah username passwordnya ada begitu ya? Oke, sebelumnya mari kita cek dulu tabel yang kita buat tadi. Tabelnya adalah user, kemudian username-nya adalah admin, kemudian passwordnya nggak tahu. Oke, kita edit aja, kita ganti tadi passwordnya kita tulis admin juga gitu ya, admin juga. Nah, karena kita mau sedikit di enkripsi, maka kita menggunakan MD5 yang standar banget gitu ya, MD5. Oke, jadi username-nya adalah admin, kemudian passwordnya adalah admin juga. Yang lain-lain nanti dulu, nggak usah dibahas. Oke, kita simpan. Sekarang kita sudah punya username admin, kemudian password adalah sekian. Ingat, nama fieldnya ini adalah username. Kemudian ini adalah password, begitu ya. Beda dengan coding kita tadi, usernya adalah user saja, kemudian passwordnya adalah pass saja. Jadi sebagai pembeda supaya kita lebih paham mana yang variabel di form, mana yang variabel dari field. Oke, kembali ke cek login. Pertama, kita ambil variabel pass yang dikirim oleh post, begitu ya, oleh form. Caranya $pass sama dengan $_post. Seperti biasa, siku buka tutup dan nama variabelnya adalah pass. Oke. Ya. Jadi pass yang dimaksud ini kita ulang lagi, yang dimaksud adalah yang di sini. Nah, karena kita menggunakan MD5, maka kita ketikkan MD5. Kurung buka dan kurung tutup. Berarti pass sudah kita ambil variabelnya, sudah dalam bentuk MD5. Nah, berikutnya adalah mengambil data di tabel. Apakah user itu ada di tabel? Logika berpikirnya, supaya tidak repot, kita akan samakan dengan yang ada di tampil. Jadi kita mulai dari query seperti ini. Ini kita ambil, kemudian kita paste ke bawah. Ini logika berpikirnya. Jadi ini kita paste. Nah, logika berpikirnya adalah select bintang from. Berarti ini kita ganti bintang. Ya. Kemudian from-nya adalah from user. Ya, from user. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah user yang mana? Where username sama dengan $_post, kemudian siku buka, kemudian nama variabel yang dikirim di form tadi adalah user, begitu saja. Ya, terus kemudian selesai. Nah, hanya saja karena di sini ada petik ganda, sementara kita perlu tanda petik satu di sini, maka kita tambahkan petik seperti. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jika berhasil, ini nggak ada masalah, nggak ada yang berubah. Sekarang tinggal datanya yang kita ambil. Jadi kalau sudah ada data yang bisa diambil, maka data akan bernilai sesuatu. Oke. Nah, kita coba lakukan pengecekan. Cara pengecekannya adalah if dalam kurung $D siku buka password. Nah, begitu. Kemudian sama dengan $pass. Ya. Maksudnya apa? Jadi pertama kita melakukan query di sini. Kita mengambil tabel username. Apakah username-nya ada? Nah, jika ada, otomatis username, name, password terpanggil semua. Kita melakukan pengecekan apakah passwordnya juga sama, begitu. Nah,
Jika username-nya ada dan passwordnya sama, maka logikanya adalah username password benar. Nah, ini logika berpikirnya begini. Nah, sebaliknya jika salah, maka di sini kita tuliskan else, kemudian kurung buka tutup, username password salah, username password salah. Oke, ini adalah logika yang sangat sederhana yang bercerita tentang konsep bagaimana memanggil username dan password. Jika passwordnya benar, maka kita mulai dengan menggunakan session. Jadi session kita mulai, session start. Setelah session start, kita akan membuat data session baru, $_session. Jadi kita beri nama saja, misalkan di sini adalah username. Ya, ini adalah variabel session baru lagi, begitu ya. Anda boleh saja diganti dengan user Anda dan sebagainya. Nah, username diisi apa? Kita samakan dengan data yang baru kita panggil, yaitu $d username. Ya, kemudian titik koma. Dan di sini dikasih tanda petik. Nah, seperti ini. Artinya $d-nya ngambil dari data yang ada di sini, ini, begitu kan? Kemudian ini adalah variabel baru. Oke, sekarang ini kita copy, kita ambil 2 buah session. Jadi kita akan membuat 2 session. Yang pertama adalah username, yang kedua adalah password. Nah, passwordnya mengambil dari $pass. Oke. Nah, seperti ini. Jadi jika benar maka buat session, kemudian buat 2 buah variabel session, dan berikutnya adalah memanggil file tampil yang ada di dalam administrator, header, kemudian location. Ya, ini sudah ada ya, jadi kita tinggal location tampil. Nah, sekarang tampil ini berada di dalam folder admin, jadi kita tambahkan admin garis miring seperti ini. Oke, tambahkan titik koma. Jadi dengan demikian kita sudah membuat if untuk jika password benar. Kemudian apa harus kita lakukan jika passwordnya salah? Jika passwordnya salah berarti kita coding seperti ini, echo username password Anda salah. Nah, misalkan seperti itu. Ya, kurang titik koma. Kita simpan dan coba kita jalankan. Login, ya jalan. Kita coba salah dulu, admin, kemudian admin, begitu aja. Login, salah ya mestinya ya. Ya, username password Anda salah. Sekarang yang benar login admin, kemudian passwordnya adalah admin juga. Login. Ya. Oh, kok masih salah ya? Oke. Kita cek, kita pakai variabel untuk pengecekan. Paling gampang pakai variabel. Pertama, ini kan tidak jalan di sebelah sini nih. Nah, kita mau tahu apakah variabel. Berarti kita ketik saja echo pass sama dengan titik $pass. Nah, kita cek keluar gak itu nilainya. BR. Kemudian yang D-nya juga sama, kita cek echo D gitu aja, misalkan begitu kan, sama dengan titik $D pass. Ya, kita kasih petik ya. Nah, kok ada titik koma seperti biasa. Kesalahannya simple tapi fatal. Oke, kita refresh, set. Ya, tampak D-nya tidak ada variabelnya, berarti ada yang salah. Tapi di variabel pass udah bener nih, udah keluar. Tapi di variabel D-nya enggak keluar. Oke, kita cek kenapa D itu tidak, D itu data ya. Ini kenapa salah tulis ya? Password ya. Oh iya, password begitu mestinya. Nah, ini juga sama nih, salah tulis password. Nah, begini. Ya, kita cek sekali lagi. Nah, inilah adalah salah satu teknik pengecekan begitu. Dengan mengecek variabel-variabel yang harusnya muncul. Send. Oke, sip. Berhasil apa enggak? Kita cek di sini. Kalau di sini sudah ke admin, nah ini berarti dia udah ke admin kan, maka program kita sudah benar. Artinya user passwordnya sudah benar dan kita diarahkan ke admin. Oke, kita hapus yang tidak perlu lagi, berarti tadi ini tidak perlu. Dan program kita sudah jalan, sudah berhasil login. Luar biasa. Oke, ini untuk pertama kali kita punya folder admin yang mana isinya persis seperti yang ada di root. Masih belum kita gunakan dan akan digunakan untuk di tutorial video berikutnya. Config, koneksi tidak ada perubahan, index juga tidak ada perubahan, tampil tidak ada perubahan, menu bertambah 1 buah baris yaitu login. Nah, di bagian konten ini yang menarik karena ada 2 blok if else yang kita tambahkan, yaitu pertama adalah blok login dan satunya lagi adalah blok check login.